Bab 171. Tidak peduli betapa bodohnya Pang Zun, dia tetap tahu bahwa dia melakukan kesalahan sendiri. Ternyata wanita kotor, berpenampilan rata-rata dengan tubuh rata-rata ini sama sekali bukan targetnya, dia bukanlah Li Linzi. Dan ini hanyalah batuk ringan, yang dapat meredam suara puluhan orang di tempat kejadian, mengubah para pekerja yang mudah tersinggung ini menjadi seperti bayi yang patuh. Pemilik suara itu adalah Li Linzi yang legendaris, yaitu istri Chen Che yang pernah ditindasnya. Pang Zun mau tidak mau menjulurkan lehernya untuk melihat. Pemandangan itu terlalu sepi, dan para pekerja yang mudah tersinggung berubah menjadi bayi kecil dengan alis yang rendah, sehingga Pang Zun dapat mendengar langkah kaki yang datang dari saluran. Langkah kakinya sangat ringan, artinya pemilik langkah kaki tersebut juga ringan. Bunyi langkah kaki tidak mendesak dan tidak lambat, artinya pemilik langkah kaki tersebut adalah orang yang berkepribadian tenang dan tidak cemas atau tidak sabar. Hembusan angin bertiup membawa semburan aroma dari sisi lain saluran. Pang Zun menghirupnya dan tiba-tiba merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Dia berani menyimpulkan bahwa wanita yang belum keluar ini pastilah wanita yang sangat cantik. 1 langkah, 2 langkah. Setelah menunggu dengan tenang selama beberapa langkah, akhirnya Li Linzi yang legendaris keluar dari gorong-gorong. Wanita macam apa ini? Tingginya sekitar 1,7 meter. Di era ini, wanita setinggi ini sudah sangat tinggi. Dia mengenakan pakaian putih biasa, dengan ikat pinggang di pinggangnya, yang dengan sempurna memperlihatkan pinggang rampingnya. Meski berpakaian sederhana, namun tubuhnya bersih, tidak seperti pekerja lain yang banyak lumpur. Dan yang paling menarik adalah penampilannya. Bagaimana mengatakannya? Sangat cantik. Dia tidak memiliki riasan yang indah, tetapi dia memiliki kulit putih yang cantik alami, bibir merah, telinga seputih giok, wajah yang sangat mungil hingga hanya seukuran telapak tangan, sepasang mata bulat cerah, dan bulu mata panjang dan lurus. Pangkal hidungnya putih, lembut, dan lembab. Kelembutan kulitnya bisa disamakan dengan anak berusia 2 atau 3 tahun. Hal ini sangat kontras dengan para pekerja kotor di sekitarnya. Dia memegang buku catatan di lengannya, dan tangan kanannya yang ramping memegang pensil arang yang dibungkus kertas kraft. Jari-jarinya yang cekatan dengan lembut memutar pensil arang, yang mempesona dan enak dipandang. Pang Zun dan kedua pelayannya benar-benar terpana, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Pang Zun meraung di dalam hatinya. Apakah ini dibenarkan? Wanita cantik, Chen Che, bajingan, benar-benar memukulinya di rumah. Memaksanya pergi. Apa yang sebenarnya dipikirkan bajingan ini? Pang Zun memarahi Chen Che untuk kesekian kalinya di dalam hatinya, namun kali ini omelannya malah lebih penuh kebencian, karena kali ini ada Li Linzi. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Wanita cantik seperti itu dipukuli oleh Chen Che dan akhirnya menggali lumpur di lokasi konstruksi yang kotor. Meskipun Li Linzi terlihat seperti tidak ada lumpur di tubuhnya, seolah-olah dia adalah bunga teratai yang muncul dari lumpur tetapi tidak ternoda, namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda masih dapat melihat bahwa pasti ada lumpur di sepatunya. Wanita yang seperti harta karun seharusnya dibesarkan di lingkungan yang kaya dan menjadi seperti burung kenari. Wanita seperti dia harus memakai emas dan perak dan menikmati perhiasan material terbaik. Pang Zun berpikir, jika ini adalah wanitanya, maka dia pasti akan memegang di mulutnya karena takut meleleh, memegangnya di tangannya karena takut jatuh, dan pasti akan lebih menjaganya. Tapi Chen Che, bajingan itu, sebenarnya memintanya datang ke sini untuk menggali lumpur. Pang Zun memiliki 1000 atau 10.000 kata umpatan tanpa pengulangan yang ingin dia ucapkan kepada Chen Che. Langkah kaki Li Linzi berhenti di pintu masuk gorong-gorong. Matanya yang tenang menatap Pang Zun, bertumpu pada wajah Pang Zun, dengan lembut ia memutar arang dengan tangan kanannya, seolah-olah dewa telah berusaha keras untuk mencubit wajah kecil yang tenang dan tanpa banyak emosi itu. Menghadapi nama pria yang menganiayanya dalam rumah tangga, dia tidak merasa kesal, dia hanya berbicara dengan tenang dan lembut. Siapa kamu? Apakah dia benar-benar ingin kamu menyampaikan pesan untuknya seperti ini? Setelah jeda, dia ragu-ragu dan bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Suara yang jelas dan dingin terdengar bagus, tetapi perasaan ditolak ribuan mil jauhnya sangatlah jelas. Itu hanya sapaan di akhir, tapi menimbulkan gejolak emosi. Semua orang bisa mendengar keraguan-raguan dan sebagian kerinduannya. Pang Zun tiba-tiba merasa masam di hatinya. Sial, apa bagusnya Chen Che bajingan itu? Dia memperlakukannya seperti ini, tapi dia masih peduli padanya.
Bagaimana dia melakukannya? Pang Zun merasa seperti baru saja meminum sebotol cuka putih, merasa sangat asam. Mau tak mau dia mulai mengatur siasat dalam pikirannya. Karena Li Linzi tampak masih merindukannya, buatlah kebohongan agar membuat dia membenci Chen Che. Bagaimana cara mengkompilasinya? Setelah berpikir sejenak, Pang Zun menyadari bahwa jika dia ingin menjalin hubungan dan membuat Li Linzi membenci Chen Che, yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, mata Pang Zun berbinar. Jadi, dia berbicara dengan tegas. Dia rukun, sangat baik. Dia telah hidup damai dengan 3 istri cantik Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan dan Qiyu Yaoer. Dia sangat mencintai mereka. Terlebih lagi, dia telah menjadi orang paling populer di desa Chenjia. Dia adalah pria yang paling terhormat di desa. Dia menemukan sesuatu yang disebut garam buluh dan menghasilkan banyak uang. Sekarang, dia memimpin masyarakat di desa Chenjia untuk membuat kertas murbei dan mendorong semua orang untuk beternak ulat sutera dan menenun kain. Sekarang masyarakat di desa Chenjia menjadi makmur, dan semua orang mengagumi suamimu. Ya, itu suamimu. Setelah suami Anda memukuli Anda tinggal bersama 3 wanita lain tanpa rasa malu atau bersalah. Setelah suaminya mengusirnya, dia tiba-tiba menguasai garam buluh, dan juga belajar cara beternak ulat sutera, menenun kain, dan membuat penemuan yang membuat seluruh desa kaya. Hanya bertanya dalam hati apakah Li Linzi akan marah. Pang Zun hanya ingin bertanya apakah provokasi hubungan ini dilakukan dengan baik. Hanya bertanya padanya, setelah mendengarkan ini, apakah dia ingin kembali dan menghajar bajingan tak berperasaan itu sampai mati. Pang Zun sangat bangga. Dia merasa ini adalah puncak IQ-nya. Di bawah provokasi seperti itu, apakah Li Linzi masih bisa tenang? Selama dia mengikutinya keluar dari sini secara impulsif, maka dia setara dengan berada di telapak tangannya. Ketika dia mengira wanita cantik dan sempurna akan ada di bawah kendalinya, Pang Zun tidak sabar untuk minum dan berbicara. Tapi dia sepertinya meremehkan Li Linzi. Mata Li Linzi yang seperti musim gugur menatapnya sebentar, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Anda berbohong. Pang Zun tercengang. Kebohongan apa? Saya tidak berbohong. Semua yang saya katakan adalah benar. Chen Che benar-benar melakukan hal ini. Mengapa dia tidak percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya? Pang Zun segera membela diri. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Li Linzi menggelengkan kepalanya sedikit. Meski hanya sedikit menggelengkan kepalanya, gerakan memutar leher seputih saljunya sebenarnya sangat indah. Kamu berbohong. Chen Che hanyalah seorang pemburu. Meskipun dia tampan, dia tidak dapat melakukan apa yang kamu katakan. Kamu berbohong kepadaku. Siapa sebenarnya kamu dan apa tujuanmu datang ke sini? Pang Zun melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, semua yang saya katakan adalah benar. Saya tidak tahu mengapa Chen Che tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Dia bahkan membangun jalan. Sekarang jalan menuju kota Xinyu telah dibangun menjadi jalan lebar, dilapisi dengan lempengan batu biru, sangat indah. Li Linzi mengangguk. Tapi dia tidak setuju dengan kata-kata Pang Zun yang sangat tulus. Dia hanya setuju dengan penilaiannya sendiri. Itu memang bohong. Orang ini tidak bisa dipercaya. Dia pasti punya niat buruk untuk dekat denganku. Dalei dan Xiaoyu, tenggelamkan mereka bertiga ke dalam sumur pondasi untuk membersihkan sampah itu. Kata-kata tenang Li Linzi membuatnya terdengar seperti menggunakan 3 nyawa untuk membuat pondasi bendungan hanyalah masalah sepele. Pria berjanggut bernama Dalei, wanita bernama Xiaoyu yang baru saja diterima oleh Pang Zun, dan para pekerja lainnya semuanya bersorak. Hahaha, oke, ayo kita gunakan ketiganya untuk membuat pondasi. Nak, apakah kamu bodoh? Kamu berani menipu kakak perempuan tertua kami dengan tipuan kecilmu. Tahukah kamu bahwa mata kakak perempuan tertuaku telah melihat semua ini? Kalian mungkin bisa membodohiku dengan hal lain, tapi jika bajingan bernama Chen Che itu benar-benar mampu, bagaimana dia bisa melakukan itu pada kakak perempuan tertuaku? Ya, aku akan membunuh Chen Che bajingan ini seumur hidupku. Tunggu bajingan bernama Chen itu. Dia bertanggung jawab atas kehidupan pertama kakak perempuan tertuaku, jadi aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Para pekerja bergegas satu demi satu dan mengepung Pang Zun dan 2 lainnya. Kedua pelayan Pang Zun juga relatif pandai berkelahi, bahkan mereka membawa senjata. Namun sayangnya, pekerjanya terlalu banyak, dan mereka semua adalah karakter yang sangat berani.
Ketika mereka datang, merekalah yang pertama merampas senjata para pelayan keluarga Pang. Kemudian mereka mengerumuni, mendorong ketiga pria itu dan menggulingkan mereka ke dalam lumpur, lalu mengikat mereka dengan erat. Pang Zun terus meratap, "Li Linzi, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Aku benar-benar tidak berbohong. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Ah bajingan apa yang memasukkan lumpur ke dalam mulutku? Aku seorang sarjana dengan reputasi yang baik. Kamu bajingan berani melakukan ini padaku, tidakkah kamu ingin hidup?" Para pekerja tertawa. Berhenti bicara omong kosong, bagaimana bajingan Chen Ce itu bisa mengenal seorang sarjana? Benar, kamu masih berbohong ketika kamu akan mati. Turunlah ke tumpukan pondasi dengan baik. Mereka segera membawa ketiga orang itu ke tiang pancang. Li Linzi berdiri di sana dengan sepi, menulis dan menggambar di atas kertas murbe dengan arang. Kertas murbe ini juga merupakan kertas bagus yang baru saja dia beli. Jenis kertas tebal dan tahan lembab ini sangat sesuai dengan kebutuhannya. 3 lembar kertas murbe besar menjadi album foto murbe. Dia telah membalik-balik banyak halaman album foto, yang berisi beberapa gambar konstruksi dari lokasi konstruksi, dan sekarang, dia menggambar di depan Pang Zun dan orang lain yang menangis. Tak lama kemudian, adegan Pang Zun dan 3 orang lainnya diikat seperti ayam muncul di halaman. Melihat Pang Zun dan yang lainnya hendak dilempar ke dalam sumur, Li Linzi berbicara lagi, "Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda bisa hidup. Jika Anda berbohong, Anda pasti akan mati." Bab 172. Jelas sekali, suara Li Linzi begitu indah. Setiap suku kata dari perkataannya bisa membuat orang merasa rileks dan bahagia. Tetapi saat ini, Pang Zun tidak bisa marah sama sekali, dan bayang-bayang kematian menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu mengucapkan kata-kata yang begitu kejam dan tegas? Dan suaranya sangat unik sehingga Pang Zun tidak tahu apakah dia benar-benar ingin membunuh atau hanya bercanda. Namun, para pekerja dengan sigap mengikuti perintah Li Linzi dan telah membawa Pang Zun dan 2 pelayannya ke tiang pancang pondasi. Poros tiang pancang memiliki kedalaman lebih dari 10 meter. Kedua pelayan itu terus memohon belas kasihan, dan Pang Zun hampir menjadi serak karena berteriak. Tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya, jadi dia ingin membuat kebohongan lain untuk membodohi orang-orang ini. Tapi Li Linzi memberikan tekanan besar padanya, dan dia merasa tidak peduli kebohongan apapun yang dia katakan, dia akan langsung mengungkapkannya. Selain itu, dia akan kehilangan nyawanya, dan kepalanya kacau seperti bubur, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana mengatakan kebohongan lain. Untungnya, pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang mencegah mereka terlempar ke tumpukan tiang tepat pada waktunya. "Hei, apa yang ingin kalian lakukan pada teman-temanku? Cepat lepaskan mereka semua." Itu adalah pejabat pemerintah yang botak, dan dia datang bersama sekelompok pejabat pemerintah yang terlihat tidak ramah. Pang Zun segera berteriak minta tolong seolah sedang memegang sedotan penyelamat. "Saudaraku, selamatkan aku, tolong aku, orang-orang ini gila, mereka sebenarnya ingin melemparkan kami ke dalam sumur, tolong saudara, selamatkan aku." Pegawai pemerintah yang botak itu menutup mata terhadap permohonan bantuan Pang Zun, namun memandang wanita cantik yang disukai dan ditakutinya dengan tatapan menggoda. Li Linzi. Tidak ada seorang pun di Gunzu Litianbai yang tidak menyukainya. Li Linzi sangat mematikan bagi pria manapun. Setiap orang akan memiliki banyak fantasi indah saat melihatnya. Namun pegawai pemerintah botak ini telah bertengkar dengan Li Linzi selama lebih dari setahun. Dia tahu betul betapa menakutkannya wanita ini. Bendungan Litian adalah proyek pemeliharaan air yang sangat besar. Proyek ini melibatkan terlalu banyak hal. Sekitar setahun yang lalu, memakan daging dalam proyek ini adalah hal yang mudah. Namun sejak Li Linzi tiba, masalah ini menjadi sulit. Pada awalnya, tidak ada yang menganggapnya serius, dia hanya seorang perempuan. Bahkan ada 2 pejabat yang siap mengangkatnya sebagai selir. Awalnya, dia sangat patuh pada saat itu, tetapi pada hari petugas hendak menyelesaikan pekerjaannya, dia meninggal mendadak. Tidak ada yang bisa mendeteksi adanya luka. Mereka hanya mengatakan bahwa petugas tersebut menderita stroke atau penyakit dalam. Dan dia meninggal mendadak. Tidak apa-apa jika hanya 1 orang,
tetapi dua pejabat meninggal dalam keadaan yang sama dan tidak dapat dijelaskan. Sejak saat itu, dia dijuluki bidadari mematikan. Sejak kedua pejabat tersebut meninggal, Li Linzi memulai legendanya di Litianba. Dia pertama kali berhasil menunjukkan bukti korupsi banyak pemimpin Litianba kepada atasannya, yang menyebabkan banyak pejabat mengundurkan diri. Kemudian ia berhasil mendapatkan kembali lebih dari 100.000 tael uang kotor, dan juga berhasil menundukkan sekelompok pekerja keras kepala sebagai bawahannya untuk berjuang bersamanya. Dia bahkan menggunakan para pekerja ini dan uang kotor yang diperoleh untuk melakukan beberapa hal praktis, mengawasi beberapa proyek yang telah ditunda selama lebih dari setahun, dan memberikan kontribusi luar biasa pada seluruh proyek bendungan Litian. Sejujurnya, semua orang di Litianba, baik pejabat atau pegawai pemerintah botak, sangat mengagumi Li Linzi. Tetapi karena masalah identitas, tidak peduli betapa mereka mengaguminya, pegawai pemerintah botak dan yang lainnya tetap berdiri di sisi yang berlawanan. Karena Li Linzi ingin menangkap pejabat korup dan mendapatkan kembali uang kotor, dia hampir membunuh mereka sebagai pegawai. Bahkan karena dia, pegawai pemerintah botak dan yang lainnya belum menerima setengah dari gaji bulanan mereka dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka tidak menerima setengah dari gaji bulanan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Entah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Memang tidak ada uang di proyek, tapi pemimpinnya tetap tidak mau peduli. Namun apapun alasannya, semua pejabat rendahan dan pemimpin kecil menyukai sekaligus membenci Li Linzi. Dalam hati mereka menyukainya, tapi dalam tindakan mereka harus membencinya. Lagi pula, membunuh kekayaan seseorang seperti membunuh orang tuanya. Bahkan Li Linzi, yang secantik putri peri, tidak dapat menebusnya. Li Linzi, apakah kamu mendengarnya? Sudah kubilang biarkan dia pergi dan jangan memaksaku untuk mengambil tindakan. Kamu tahu, saudara-saudaraku sudah sangat marah. Pejabat pemerintah yang botak itu mulai mengancamnya. Li Linzi memandangi pegawai pemerintah yang botak, dan suaranya terdengar semakin jelas, Chen Captou, karena orang ini adalah temanmu, maka aku akan memberimu wajah hari ini. Linda Lei, biarkan dia pergi, jangan membuangnya ke dalam sumur, cukup menamparnya 20 kali untuk menutup mulut besarnya. Ketika mendengar apa yang sedang terjadi, Chen Captou yang botak mengira Li Linzi sedang dalam keadaan baik hati hari ini. Tetapi ketika dia mendengar apa yang terjadi kemudian, dia menyadari bahwa gadis cantik ini tidak berada di jalur yang benar. Dia jelas-jelas akan menamparkan wajahnya. Ketika pria berjanggut bernama Lin Dalei mendengar ini, dia tertawa, saudara-saudara, tegakkan dia. Beberapa pekerja membantu Pang Zun menegakkan tubuh. Pang Zun diikat dan tidak bisa melawan, sehingga dia hanya bisa terus memohon ampun. Dalei tertawa, saudaraku, bukan aku yang ingin memukulmu. Temanmu Chen Captou lah yang mengatakan bahwa kami harus memberinya wajah. Jadi, aku akan memberinya sekarang. 1, 2, 3. Setiap kali Dalei menghitung 1, dia menamparkan wajah Pang Zun dengan keras. 1 tamparan membuat wajah Pang Zun memerah. 2 tamparan di wajah membuat wajah Pang Zun bengkak. Setelah 3 kali tamparan, Pang Zun tiba-tiba merasa wajahnya bukan lagi miliknya. Plak, 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 plak. Meski setiap tamparan keras ditampar di wajah Pang Zun, hal itu membuat wajah Chen Captou terlihat sangat jelek. Ini adalah tamparan di wajah Pang Zun tapi melukai hatinya. Brengsek, Li Linzi, kamu, sepertinya Sarjana Pang benar. Suamimu benar-benar di sini untuk menceraikanmu. Apakah kamu marah karena malu? Hahaha, aku tidak menyangka orang secantik kamu akan ditinggalkan oleh seorang pria. Menangis, dan menyerahlah, hahaha. Chen Captou tertawa kejam. Li Linzi mengangkat alis tipisnya tanpa meninggalkan bekas apapun. Saat ini, Dalei sudah menamparkan Pang Zun 20 kali. Tangannya merah semua, wajah Pang Zun tidak terlihat lagi, dan dia hampir pingsan karena pemukulan. Dalei, bagaimana mungkin kamu hanya memukul satu sisi wajahnya saja? Itu tidak simetris. 20 tamparan lagi di pipi yang lain. Suara Li Linzi ringan dan lapang, tetapi membuat Pang Zun takut setengah mati, dan dia hampir pingsan. Dia berteriak, tetapi tidak bisa menghentikan pemukulannya. Oke, Lin Dalei dengan bersemangat mengangkat tangannya lagi, dan kemudian, dengan seluruh kekuatannya, dia mulai menamparkan sisi lain wajah Pang Zun. Jepret, jepret, jepret. Pang Zun sangat kesakitan hingga dia pingsan, lalu dia terbangun dari rasa sakitnya dan pingsan lagi.
Seluruh wajahnya sesak dan bengkak seperti kepala babi. Suara dingin Li Linzi terdengar lagi, oke, kembalikan mereka kepada Kapten Chen. Ledakan. Pang Zun terlempar ke depan Chen Captou. Wajah Chen Captou menjadi semakin jelek. Meski dia sendiri tidak dirugikan. Namun tatapan menghina dan sikap dingin Li Linzi sangat menyakitinya. Dia sedikit gila, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah Li Linzi. Meskipun dia, Kapten Chen, memiliki puluhan saudara laki-laki di bawah komandonya, bahkan jika dia ingin memakan Li Linzi hidup-hidup, dia hanya berani memikirkannya. Metode Li Linzi dan bawahannya yang setia membuat pusing bahkan Prefek Gunzu, apalagi kepala pegawai kecil seperti dia. Ayo pergi. Dengan putus asa, Kapten Chen menyeret Pang Zun dan kedua pelayannya yang juga dipukuli. Para pekerja bersorak nyaring. Mereka merayakan kemenangan mereka yang lain. Li Linzi, sebaliknya, memegang album fotonya dan diam-diam memperhatikan Chen Captou dan yang lainnya pergi. Xiao Yu, Dalei dan yang lainnya mendekat. Kakak, kamu baik-baik saja? Tanya Xiao Yu lembut. Meskipun Li Linzi terlihat sama seperti biasanya, Xiao Yu, yang juga seorang wanita, menyadari sesuatu yang berbeda. Li Linzi melihat ke langit dan berkata, 2 hari ke depan akan turun hujan. Mari kita berhenti bekerja. Saya juga ingin kembali ke Rongdong untuk melihat-lihat. Beberapa hal harus diselesaikan. Dalei mengangkat tinjunya dengan penuh semangat, kakak, apakah kamu ingin kembali? Biarkan kami ikut denganmu, dan kami akan membantumu memberi pelajaran pada pria tak berperasaan itu. Xiao Yu berkata dengan penuh semangat, iya, kakak perempuan tertua, tolong bawa kami bersamamu. Aku ingin menggigit pria bernama Chen Che itu 2 kali dalam mimpiku. Dia benar-benar berani memukulmu, kakak perempuan tertua. Sekarang dia meminta seseorang untuk ikut dan menceraikan kamu. Dia sama sekali tidak tahu seperti apa dunia ini. Jika aku tidak memukulinya sampai setengah mati, dia tetap tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Yang lain juga sangat marah dan berteriak untuk kembali bersama Li Linzi. Li Linzi berkata setelah beberapa saat, kalau begitu kita akan pergi bersama, tetapi jumlah orangnya tidak boleh terlalu banyak, tidak lebih dari 10 orang. Silahkan bernegosiasi di antara kalian sendiri dan putuskan siapa yang akan ikut. Kita akan berangkat subuh besok. Oke, semua orang bersorak. Bersambung ke bab selanjutnya.